Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allah sallallahu barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, kita muliakan bersama guru kita Ustadzah Lulung yang sedang di belakang sekarang, sahabat saya Ustadz David Kholik. Kita doakan beliau sehat, amin, istiqomah dalam kebaikan, amin, terus bermanfaat untuk umat, amin, ya Allah. Dan setia sama istrinya, amin. Kenceng Saya bener, amin. Kenceng banget ini saya. Ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Mukmin Jati Rasa Kota Bekasi yang insya Allah, masya Allah, pinky-pinky. Ya Allah, untung bawahnya putih. Kalau bawahnya hitam jadi Blackpink. Ya, ini putih pink ya, masya Allah. Dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun berada, alhamdulillah masih puasa, Bu? Ya Allah. Tadi sahur enggak? Alhamdulillah. Sahurnya pakai apa? Kalau lemas banget romannya ini. Rawon. Pakai rawon. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita di awal-awal Ramadan ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bisa puasa, insya Allah sempurna, amin. Yang kedua kita bisa mengisi puasa kita dengan amal-amal soleh. Di antaranya hadir di majlis ilmu seperti ini. Karena kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meringankan langkahnya menuju majlis ilmu seperti ini, maka Allah ringankan langkahnya menuju surga. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya. Ada yang hafal surat At-Takatsur? Kalau terawih rakaat pertama biasanya itu yang dibaca, betul? Iya dah, makanya ini kita bahas nih supaya pada hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Stop. 2 aja dulu. Oh iya. Langsung kalah. Jangan sungkalah ya, ntar itu mau saya lulung ya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan membuat kalian lalai. Al-hakum itu lalai, at-takatsur itu bermewah-mewah, berbanyak-banyak, bermegah-megah. Jadi terjemahannya bermewah-mewah, bermegah-megah, berlomba-lomba banyak telah melalaikan kamu semua. Seakan-akan Allah memberikan kepada kita teguran bahwa banyak orang lalai itu karena berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya, tidak hanya masalah harta. Hari ini harta tidak selalu menjadi rujukan utama. Kadang-kadang ada yang berlomba mendapatkan popularitas. Ada yang berlomba mendapatkan viralitas. Ada yang berlomba mendapatkan follower. Ada yang berlomba mendapatkan apapun itu semua. Ternyata yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa melalaikan kita. Ya, terutama memang harta. Ini di bulan Ramadan saya mau ngasih tahu nih sama Bapak Ibu semua, sama ibu-ibu semua jamaah sekalian. Saya tanya, biasanya kalau dagang di bulan Ramadan itu lebih laku apa enggak?
Aku. Laku ya? Ya. Laris ya? Jualan apa juga laku kan? Ya. Ya ibu-ibu yang gak pernah jualan nih Ustadz ya, pasti biasanya ini banyak yang jualan. Ada yang jualan gorengan menjelang buka puasa. Iya. Ada yang jualan kolak buat takjil ya kan? Betul. Ada yang jualan kue kering ya kan? Betul. Ada yang jualan parcel ya kan? Betul. Ada semuanya. Itu kan pedagang dadakan semua. Iya. Penjual dadakan. Saya pernah tanya sama jamaah saya Ustadz. Iya. Bu, kok tiba-tiba ibu jadi pedagang di Ramadan? Mumpung Ramadan Ustadz bulan berkah. Masya Allah. Berkah apa enggak? Belum tentu saya bilang. Kalau dagangan kita, jualan kita, melalaikan kita dari ibadah Ramadan kita, maka enggak berkah namanya. Ya, itu musibah namanya. Maka kita harus bisa membagi waktu. Kita enggak melarang setiap orang untuk mengambil rezeki di Ramadan ya. Ada yang jualan, ada yang ngambil jab ini itu silahkan. Namun poin utamanya jangan sampai aktivitas kita mengejar dunia melalaikan kita dari Ramadan. Ada Bu, saya pernah nanya sama salah satu pedagang di pusat perdagangan grosir Jakarta lah. Yang gue sebut namanya di mana ya. Saya tanya gimana, kebetulan dia orang Tionghoa. Ya orang Cina bukan orang Islam gitu ya. Saya tanya, kok gimana omset sekarang gimana? Dia nggak kenal saya kebetulan, dipanggil mas-mas aja gitu kan. Waduh mas, sepi tapi tenang, bentar lagi mau Ramadan, mau puasa. Biasanya 1 bulan Ramadan omsetnya bisa nutupin 11 bulan. Berkah Ramadan, dia bilang begitu. Ya, orang non-Islam bilang berkah Ramadan. Ya makanya orang non-Islam aja banyak yang bilang berkah Ramadan, apalagi kita. Akhirnya begitu banyak orang berdagang mengambil aktivitas dunia selama bulan Ramadan. Silahkan saja, tapi jangan sampai melalaikan kita dari Ramadan. Saya khawatir dagangannya laris, buka toko sampai malam, lupa apa jadinya? Lupa tarawih. Ada kayak begitu? Siapa yang mana orangnya? Ya. Hati-hati nih yang punya toko di sini ya. Biasanya Ramadan tuh ujiannya, godaannya dagangan makin laku. Ya, udah mau berangkat tarawih tiba-tiba, "Po, beli ini. Po, beli itu." Terus manjang-manjang sampai setengah 9 tuh ngelayanin konsumen. Akhirnya batal tarawihnya. Itu kalau offline. Online juga Nah, sama. online juga sama. Ya hari ini kan orang banyak jualan online juga ya. Kadang-kadang sibuk tuh ngebalasin chat, sibuk packing, sibuk kirim ke tempat paket gitu ya. Akhirnya kesibukan itu melalaikan dia dari Ramadannya. Hati-hati. Sampai Allah di ayat keduanya itu menegur dengan sangat keras. Hatta zurtumul maqabir. Sampai ente semua masuk kubur baru pada diem dah. Baru pada puas deh. Nabi kita pernah mengumpamakan dengan sebuah hadis yang luar biasa menurut saya. Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu saniyan, kata Nabi. Jika anak Adam diberi 1 lembah emas Bu, ya kayak gunung emas lah kira-kira ya, kayak Freeport gitu kira-kira. Apakah anak Adam kalau dikasih 1 gunung emas, apakah akan dia puas? Tidak, dia akan minta gunung yang kedua. Bu, gunung emas, ibu pakai perhiasan berapa gram Bu? Ya paling 1 gram. 2 gram, 5 gram. Ini gunung emas, ribuan ton. Dikasih ribuan ton emas, apakah manusia akan puas? Tidak, kata Nabi. Walam yamla fa'u ila turab. Sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Jadi seseorang itu Bu nggak akan pernah puas. Kalau dia mengejar-ngejar dunia sampai mulutnya disumpal dengan tanah alias dikubur. Kita ini kalau mencari dunia gak akan pernah puas. Karena dunia itu seperti luasnya lautan Bu. Ya lautan tuh kalau kita minum airnya kan asin. Diminum haus apa makin segar kita? Makin haus. Ya makanya ada batasnya ya. Kita silahkan beribadah. Silahkan kita mengambil urusan dunia kita. Tapi jangan sampai lalai dari akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya. Bu. Ada yang memangnya lagi jualan online, waktunya sholat dia nggak berhenti. Mana orangnya? Di sini mah nggak ada ya Bu ya? Nggak ada, sholat dulu ya Ustadz ya. Sholat dulu terus baru jualan lagi. Zikiran, doa, baru jualan. Aduh.
tukang dagang ya. Masya Allah. Baik, Masya Allah. alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tadi kita sudah mendengarkan ya kajian pembuka dari guru kita Dr. Hilmi Firdausi yang tadi sudah membahas surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kallau. Wah nggak bisa langsung capek hafalan waktu SD dualnya soalnya. Berarti terawihnya ini nggak ada yang bolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya sudah menyimak dari guru kita juga. Tentunya ibu-ibu juga banyak yang mau bertanya nih, Siap. Kiai, seputar yang tadi sudah dibahas yaitu ayat pertama dan kedua dari surah At-Takasur. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya, Fadhol. Ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Ini ada sedikit pertanyaan. Bagaimana cara kita membagi waktu agar bisa fokus di bulan suci Ramadan ini, sedangkan kita sebagai ibu bisa mengurus rumah tangga dan juga kebetulan saya pekerja. Nah itu bagaimana bisa supaya kita seorang ibu bisa ngurus rumah tangga, ngurus pekerjaan dan juga bulan suci Ramadan mencari pahala. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah, tentang kenikmatan, keutamaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Kita memang disuruh cari kebaikan-kebaikan Ramadan. Kita disuruh cari tentang akhirat. Tapi jangan lupakan juga ternyata kita punya bagian di dunia yang harus kita urus. Ya. Nah, makanya gimana Ibu? Nah, inilah kadang-kadang kita suka salah mindset. Dikira kita ibadah tuh cuman sholat, cuman baca Quran, cuman puasa, sedekah. Ternyata tidak sekecil itu. Dalam agama kita, semua hal itu bisa jadi ibadah asal niatnya benar. Saya tanya, ibu nyiapin makanan buat keluarga ibadah enggak? Ibu kerja ibadah enggak? Ibadah. Ibu ngelayanin suami ibadah enggak? Dosa kalau suami orang. Ya. Ya, semua ibadah asal niatnya benar dan kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, kata Nabi. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka putus dia. Maka sekarang gampang Bu. Apapun yang ibu lakukan itu bisa jadi ibadah asal pakai Bismillah. Maka jangan selalu dibentur-benturkan, Ustadz. Gimana Ustadz? Pilih kita ibadah di masjid, tarawih segala macam, atau kita melayani keluarga dulu. Jangan dibentur-benturkan. Dua-duanya ibadah kepada Allah. Tinggal kita membagi dengan skala prioritas. Masa iya keluarga kita dilayani 24 jam? Enggak kan? Ada waktu-waktu yang bisa kita bagi. Kita ngelayanin keluarga, suami sekian, sisanya kita ibadah kepada Allah, bisa asal pintar-pintar kita membagi waktu. Maka jangan dibenturkan. Jadinya akhirat dapat, dunia dapat. Bahkan dunia jika diniatkan untuk akhirat maka semua akan menjadi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas ya bahwa yang penting kita itu pertama niatnya adalah lillahi ta'ala. Awali dengan bismillah. Terus juga pintar-pintar membagi waktu, insya Allah skala prioritas bisa kita bagi-bagi gitu ya Bu ya. Tetap bisa kerja, tetap bisa ngurus anak, ngurus suami, tetap bisa juga ibadah insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Tentunya kita berharap setelah kita melewati bulan Ramadan 1 bulan penuh, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dibersihkan kita dari segala khilaf dan kita jadikan manusia yang lebih baik lagi. Kita akan lanjutkan kajian kita tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.